Oke sobat, kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat menarik, yakni tentang kekayaan dan juga uang yang jumlahnya banyak sekali. Menarik kan kalau bicara tentang kekayaan atau uang yang jumlahnya banyak sekali. Nah, banyak sekali orang yang gagal menjadi orang kaya karena mereka itu fokus pada uangnya saja. Gimana caranya kerja lembur mati-matian? Gimana caranya dapat uang banyak, uang banyak, uang banyak, uang banyak? Ya, jadi fokusnya ke uang melulu. Yang akhirnya itu tidak akan efektif menjadikan seseorang menjadi kaya. Ada hal-hal lain yang ketika kita fokus ke sana, uang yang lebih besar akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan sampai salah fokus ketika Anda ingin menjadi orang yang kaya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Aldian semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin ya. Kali ini kita bicara tentang salah satu jenis rezeki ya yang bernama uang ya. Ya, rezeki itu kan ada banyak sekali, ya salah satunya ya uang. Jadi, bagaimanakah cara untuk menjadi orang kaya yang baik dan benar? Dalam tanda kutip, ini orang kaya yang memang duitnya halal, cara mendapatkannya dengan cara yang benar gitu. Karena begini sobat, saya katakan di awal dulu nih sebelum kita lanjut ya. Untuk menjadi orang kaya itu ada dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang tercela. Mau pilih jalan yang mana? Ya, banyak orang yang menyerah di jalan yang benar karena memang proses mencari uangnya memang lebih sulit, lebih membutuhkan waktu, akhirnya mereka pilih jalan yang salah. Misalkan saja dengan jalur riba, dengan jalur menggandakan uang, dengan jalur jualan barang haram dan lain sebagainya. Itu jalur-jalur yang salah. Yang ilegal-ilegal itu juga uangnya gede banget tapi jalurnya salah gitu. Ya teman-teman bebas pilih yang mana gitu karena konsekuensinya Anda sendiri. Nggak terbalas di dunia pasti terbalas di akhirat gitu. Jadi konsep kita dalam mencari uang harus tetap dengan jalan yang benar. Oke, di sini saya akan bagikan beberapa poin penting di mana garis bawahnya adalah ketika pengen menjadi kaya, jangan mengejar uang. Titik. Lalu apa yang harus kita kejar untuk menjadi orang kaya? Yang pertama, kejar value dalam diri kita. Banyak sekali orang-orang yang mengejar uang, kerja lembur, dan lain sebagainya dengan orang-orang yang sibuk menaikkan value dirinya. Hasil akhirnya gimana? Yang kerja lembur ya dapatnya sesuai dengan jam yang dia kerjakan. Dan orang-orang yang value-nya lebih, punya keahlian lebih tinggi, dibayar lebih mahal. Ya enggak? Jadi banyak orang yang sebenarnya gagal menjadi orang kaya itu karena mereka hanya fokus pada uangnya dan mereka tidak fokus menaikkan keahlian yang mereka punya. Titik. Ini faktor pertama. Dan ini terjadi di Indonesia itu paling banyak. Banyak sebenarnya yang pengen jadi orang kaya itu banyak. Tapi yang benar-benar meningkatkan keahlian mereka apakah banyak? Jawabannya enggak. Jadi kejar value dalam diri kita. Ya semakin kita bervalue, semakin kita ahli, semakin kita berkualitas ya duit yang kita dapatkan ya lebih banyak. Kita kasih contoh ya. Misalkan awalnya ya Anda kerja di sebuah perusahaan menjadi seorang operator produksi. Uduk tiap hari packing ya, barang pulang kayak gitu. Pagi pulang sore, tiap hari cuman packing barang ataupun angkat-angkat barang. Kan bayarannya ya UMR aja. Tapi ketika Anda setiap minggu Anda les, Anda upgrade, Anda belajar programmer, Anda belajar ini itu dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa satu keahlian khusus. Anda bisa mekanik misalkan. Nah, kebetulan mekanik di perusahaan Anda itu gajinya lebih gede daripada operator biasa. Nah, disinilah
ketika seseorang pengen menjadi orang kaya itu upgrade value, jangan cuma ngejar duit mulu ya. Kemudian contoh lain ya, ada orang yang gak bisa komunikasi, kemudian dia belajar komunikasi, dia belajar marketing dan lain sebagainya, dia fokus upgrade kemampuan skill dia marketing dan jualan, akhirnya dia jualannya lebih jago dan duitnya lebih gede. Awalnya apa? Dia gak fokus sama uangnya, tapi fokus kejar value. Itu yang pertama. Lanjut ya, yang kedua. Untuk menjadi orang kaya, jangan cuma mengejar uang, tapi yang kedua, kejar seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan pada banyak orang. Kejar seberapa besar impact yang bisa kita berikan pada banyak orang. Semakin besar pengaruh kita, semakin besar uang yang kita dapatkan. Rumusnya adalah pengaruh, impact, manfaat. Nih ada contoh nih teman-teman ya, ada 2 orang pengusaha yang baru merintis usahanya. Yang satu itu fokus ke uang ya. Dia tuh fokus selalu nyari barang yang murah biar bisa dia jual yang mahal. Fokusnya margin, keuntungan yang gede. Wah, ini saya cepat kaya nih. Kalau saya beli kulaan ya bahasa Jawanya ya, belinya itu 10.000, saya jual 20.000. Saya cepat kaya nih, dia fokus pada uang. Kemudian ada lagi satu pengusaha yang saingannya, dia sama belinya bahkan lebih mahal 11.000, tapi dia jual cuman 13.000 atau 15.000, tapi dia menargetkan impact orang yang banyak, menargetkan manfaat yang lebih luas. Akhirnya yang jadi pengusaha besar yang mana? Yang menargetkan impact ini teman-teman, bukan yang menargetkan value uang tadi. Sampai di sini paham ya teman-teman? Banyak sekali orang yang pengen menjadi orang kaya, mereka fokusnya pada uang. Mereka tidak fokus seberapa besar pengaruh yang mereka berikan pada orang-orang di sekitar gitu. Dan rumusnya memang seperti itu. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar uang yang dia dapatkan. Pengaruh ini kan juga bisa dalam arti konteks jabatan. Ya semakin tinggi jabatannya, pengaruhnya gede ya, uangnya lebih gede gitu. Dan semakin besar manfaat yang diberikan pada banyak orang, uangnya jauh lebih gede. Makanya orang-orang yang bisa menciptakan produk yang bermanfaat, impact-nya bagi banyak orang itu ada, itu uangnya gede banget gitu. Jadi ketika Anda pengen menjadi orang kaya, yang pertama tadi adalah upgrade value Anda. Yang kedua adalah perbesar impact pengaruh Anda pada banyak orang. Atau apakah itu manfaat ataukah itu yang lainnya. Yang penting jangkau lebih banyak orang. Disitulah semakin banyak duitnya. Jadi fokusnya ke situ. Yang ketiga teman-teman, jangan cuma mengejar uang, tapi kejarlah tanggung jawab. Jadi teman-teman semuanya, banyak orang yang pengen menjadi orang kaya, tapi mereka tidak mau memikul tanggung jawab yang gede alias penakut. Padahal semakin besar tanggung jawab seseorang, uangnya semakin gede teman-teman. Ya jelas tanggung jawab seorang supervisor dengan operator produksi biasa lebih gede supervisor, makanya duitnya lebih gede. Itu kalau dalam hal pekerjaan ya. Semakin besar tanggung jawab yang dia pegang, dia berani dan memang dia mampu karena memang sudah upgrade value, semakin gede duitnya. Begitu juga orang yang menjalankan usaha, ketika dia mengambil tanggung jawab, dia berani mengambil resiko, uangnya yang datang juga gede. Beda dengan seorang yang penakut, takut rugi buka usaha ntar laku enggak gitu. Dia enggak berani mengambil tanggung jawab yang gede, mengambil resiko yang gede, akhirnya uang yang dia yang dia dapat cuman dikit gitu loh. Jadi jangan cuma mengejar uang, kejarlah seberapa siap Anda bertanggung jawab dan seberapa besar yang resiko yang siap Anda ambil. Karena semakin seseorang mampu bertanggung jawab, semakin seseorang mampu menghandle resiko, disitulah uangnya jauh lebih gede teman-teman. Jadi kejawab juga ya, kenapa sih banyak orang yang gagal menjadi orang kaya? Karena nggak banyak orang yang
mempunyai sifat pemimpin. Ya, nggak banyak orang yang punya mental di depan, nggak banyak orang yang punya kekuatan untuk bertanggung jawab, nggak banyak orang yang berani ngambil resiko. Emang ada gitu bisnis yang melakukan sesuatu lah, bukan bisnis, melakukan sesuatu yang enteng, yang mudah, terus duitnya 100 juta per bulan, nggak ada. Itu semuanya itu sebanding gitu. Oke, lanjut ya. Yang keempat, teman-teman, untuk menjadi orang kaya jangan cuma mengejar uang, tapi gunakan uang secara baik dan benar. Jadi setelah mengejar value, setelah mengejar impact ya, tanggung jawab ya, ada yang namanya mengatur uang. Banyak loh sebenarnya teman-teman orang yang berkesempatan menjadi orang kaya, cuman dia gagal. Kenapa? Ya karena memang dia tidak bisa mengatur uang. Dan dalam hal dunia uang, teman-teman, semakin kita pandai dalam menggunakan uang, maka uang yang gede itu akan datang kepada kita. Yang akan datang kepada kita itu uang yang lebih gede lagi gitu. Jadi misalkan teman-teman ini punya uang katakanlah sekarang 10 juta. Ketika Anda pandai mengelola uang 10 juta itu, yang datang tuh 20 juta, teman-teman. Caranya gimana? Ya kalian puterin gitu ya. Ya kalian cari caranya gimana. Uang yang baik dan benar, menggunakan uang yang baik dan benar itu adalah halal, berkah, dan berkembang. Ya kuncinya ada 3. Kalau kita sebagai seorang muslim, jadi kita harus halal dulu, wajib ya, berkah kita sedekahkan dan kita kembangkan. Caranya gimana? Kalau kita bahas semuanya nggak selesai satu video ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Untuk menjadi orang kaya, jangan cuma mengejar uang, tapi kejarlah konsistensi. Ya. Banyak sekali orang yang tidak konsisten sebenarnya, teman-teman. Ada orang yang memang sudah berani memulai, tapi tidak ada konsistensi. Di sanalah dia gagal menjadi orang kaya. Contohnya apa? Orang yang pindah-pindah bisnis. Ya, orang yang gagal sekali terus nyerah dan lain sebagainya. Apakah pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya raya itu dia tidak konsisten? Jawabannya dia sangat konsisten, teman-teman. Ya, dia menjaga komitmennya selama bertahun-tahun ya. Step by stepnya dia laluin dengan baik ya. Akhirnya dia menjadi orang kaya. Apakah ada orang yang konsisten menjadi karyawan dan akhirnya kaya? Ada juga ya. Orang yang konsisten dari pabriknya masih kecil, berkembang, naik jabatan dan lain sebagainya. Akhirnya puluhan tahun, gajinya gede, pensiunannya sampai 500 juta. Ada. Jadi ini rumus yang kelima, konsistensi. Karena memang bukan nggak ada ya. Tapi sedikit sekali orang yang kaya dengan waktu yang singkat. Kebanyakan orang yang benar-benar kaya ya waktunya lama gitu. Gitu teman-teman. Oke ya, di video saya yang sederhana ini saya hanya menyampaikan pendapat dan juga pengalaman saya gitu. Bahwasanya untuk menjadi orang kaya itu jangan langsung mengejar uang gitu. Ada hal-hal lain yang lebih penting yang ketika kita kejar itu uang itu akan ngikut dengan sendirinya. Contoh ya, kita upgrade value diri kita, otomatis kita bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Uang itu kan balasan gitu ya, balasan ataupun penghargaan sebenarnya. Kalau orang yang dihargain itu harganya, mohon maaf, skillnya ya, bukan orangnya ya, keahliannya harganya cuma 3 juta sebulan, gimana ceritanya dia dapat 10 juta sebulan gitu. Jadi uang itu kan penghargaan sebenarnya, penghargaan terhadap kinerja seseorang. Ya kinerjanya cuman begitu, ya semua orang bisa, ya uang mana yang gede yang mau datang gitu. Kecuali ya di antara 3.000 orang tuh yang bisa dia sendiri gitu. Ya udah pasti tuh uangnya gede gitu. Jadi kita harus upgrade value. Semakin value kita tinggi, semakin sedikit saingannya, teman-teman. Dan disitulah uang semakin gede. Semakin rendah value kita ya, semakin banyak yang bisa di situ, jadi uangnya kebagi sama banyak orang. Jatahnya cuman kecil-kecil potongannya gitu. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, seberapa besar impact yang kita berikan, pengaruh, kemudian tanggung jawab yang kita pegang. Di sanalah kita fokus ke sana.
Kemudian kita fokus juga pada mengatur uang dan konsistensi. Dan yang paling penting sobat ya, di dalam kita membangun kekayaan, jangan sampai kita menyimpang ke yang haram ya. Sesuatu yang dilarang itu jangan, karena ada sesuatu yang lebih urgent daripada sekedar kaya. Kita harus kaya dengan jalan yang benar, yang halal dan yang berkah. Nah, ini ketika orang-orang yang memang sudah berjuang dengan jalan yang benar, halal dan berkah, kok tiba-tiba di dunia nggak dikasih kaya, insya Allah di akhirat dikasih kaya gitu. Itu rumusnya sudah pasti, karena manusia itu akan mendapatkan balasan yang paling sempurna. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi saya yakin 100% semua orang yang sudah ikhtiar dan di dunia ternyata belum dibalas, itu pasti akan dibalas di kehidupan kedua. Itu nggak ada keraguan sama sekali dalam hati saya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berjuang ya totalitas aja gitu. Dibalas di dunia ya syukur, ya nggak dibalas di dunia pasti terbalas kok nanti di kehidupan kedua gitu. Termasuk ketika kita pengen menjadi orang kaya, bisa jadi kita kaya di akhirat kan nanti kan gitu. Yang penting kita niatkan dengan cara yang benar, dengan tujuan yang mulia juga gitu. Kita mau kaya dengan uang yang banyak itu kita mau ngapain gitu. Kita mau sedekah yang banyak, kita mau menghandle keuangan pesantren kita yang cukupin dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan mulia seperti inilah yang harus kita niatkan dari awal gitu. Biar apa? Biar aktivitas yang kita lakukan itu juga termasuk dalam ibadah. Karena innamal a'malu binniyat gitu. Ketika niat kita sesuatu yang baik itu bisa menjadi ibadah, teman-teman. Wih, enak ya. Jadi orang yang pengen menjadi orang kaya itu bisa jadi ibadah juga gitu. Karena memang pengen kaya karena pengen naik haji, pengen umrohin orang tua ya, umrohin orang sekampung ya dan lain sebagainya gitu. Dengan tujuan dia yang mulia, insya Allah gitu. Kita nggak ada yang tahu dicatat sebagai ibadah. Udah gitu berhasil menjadi orang kaya dengan jalan yang baik dan benar, itu luar biasa. Kita bisa nabung amal jariah yang banyak ya kan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu ya sobat semuanya, itu tadi adalah sebuah pendapat dan juga sharing dari pengalaman saya bagaimanakah caranya untuk menjadi orang kaya yang baik dan benar. Jangan hanya fokus pada uangnya sekali lagi, tapi fokuslah pada hal-hal yang jauh lebih penting. Di sana uang nanti ngikut sendiri kok.